Teman-teman, hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dari masa Kekaisaran Jepang dahulu. Kisah ini terlihat sederhana, hanya tentang sebuah benih kecil yang diberikan oleh seorang kaisar kepada para pemuda di kerajaannya. Namun, siapa sangka, dari benih kecil itu justru terungkap pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan ini. Sebuah pelajaran yang bisa menjadi pegangan seumur hidup agar kehidupan kita penuh dengan kebaikan dan ketenangan. Untuk kisah kali ini, mari kita mulai. Suatu ketika, pada masa Jepang masih berada di bawah kekuasaan para kaisar yang dihormati rakyatnya, berdirilah sebuah istana megah di kota Kekaisaran Kyoto. Istana itu dikelilingi taman luas dengan pohon sakura yang setiap musim semi bermekaran indah. Para samurai berjaga di gerbang, para pejabat lalu lalang di aula istana, dan para rakyat hidup damai di bawah kepemimpinan seorang kaisar yang bijaksana. Kaisar itu bernama Kaisar Harunobu. Selama puluhan tahun, ia memerintah dengan adil. Negeri makmur, perdagangan berkembang, dan rakyat hidup cukup. Namun waktu tidak pernah berhenti berjalan. Rambut Kaisar Harunobu kini memutih. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ia tahu suatu hari ia harus menyerahkan tahta kepada penerus yang tepat. Masalahnya, Kaisar tidak memiliki putra yang ia anggap cukup bijaksana untuk menggantikannya. Para menteri kerajaan tentu berharap salah satu dari mereka yang akan dipilih. Banyak bangsawan juga mulai memikirkan kemungkinan itu. Tetapi Kaisar Harunobu memiliki pemikiran yang berbeda. Baginya, seorang pemimpin tidak hanya harus kuat atau pintar. Ia harus memiliki kejujuran dan hati yang lurus. Dan kualitas seperti itu tidak mudah dilihat hanya dari kata-kata. Suatu hari, Kaisar memerintahkan pengawal kerajaan untuk mengumumkan sebuah perintah ke seluruh istana. Beberapa hari kemudian, semua pejabat muda kerajaan, para samurai muda berbakat, serta murid-murid terbaik dari keluarga bangsawan dipanggil berkumpul di aula utama istana. Aula itu sangat luas, tiang-tiang kayu besar menopang atap tinggi. Karpet merah panjang membentang menuju singgasana emas tempat Kaisar Harunobu duduk dengan tenang. Sekitar 100 pemuda terbaik negeri berdiri berjajar rapi di hadapannya. Mereka semua penasaran. Tidak ada yang tahu mengapa mereka dipanggil. Setelah suasana menjadi hening, Kaisar Harunobu berdiri perlahan. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Hari ini, aku memanggil kalian semua karena ada satu hal penting yang harus aku putuskan." Semua orang langsung memperhatikan. Kaisar melanjutkan, "Usiaku sudah semakin tua. Suatu hari nanti, aku harus menyerahkan tahta kekaisaran ini kepada seseorang yang layak." Beberapa pemuda langsung saling melirik. Jantung mereka berdegup lebih cepat. Apakah ini berarti Kaisar akan memilih penerus hari ini? Namun Kaisar Harunobu kembali berbicara. "Aku telah memikirkan banyak hal, dan aku memutuskan bahwa penerusku tidak akan dipilih dari garis keturunan semata." Ruangan menjadi semakin sunyi. "Kaisar berikutnya akan kupilih dari salah satu di antara kalian." Semua orang terkejut. Beberapa bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Para bangsawan muda, para samurai muda, dan para pejabat muda itu tidak pernah membayangkan kesempatan seperti ini. Kaisar lalu memberi isyarat kepada para pelayan istana. Beberapa pelayan istana berjalan membawa kotak kayu kecil. Mereka membagikan satu kotak kepada setiap pemuda yang hadir. Ketika semua sudah menerima kotaknya, Kaisar Harunobu berkata, "Di dalam kotak itu ada sebuah benih." Para pemuda membuka kotak mereka. Benar saja, di dalamnya terdapat satu butir benih kecil. Kaisar kemudian menjelaskan tugas mereka. "Tanamlah benih itu, rawatlah dengan baik, sirami, jagalah seperti kalian menjaga kehormatan kalian. Setahun dari sekarang, kembalilah ke istana ini dan tunjukkan kepadaku apa yang telah tumbuh dari benih itu." Beberapa pemuda terlihat bingung, namun Kaisar melanjutkan, "Aku akan melihat hasil yang kalian bawa.
Dan dari sanalah aku akan memilih siapa yang pantas menjadi penerus tahta kekaisaran. Perintah itu terdengar sederhana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu maksud kaisar. Setelah itu, pertemuan pun selesai. Para pemuda meninggalkan istana dengan berbagai pikiran di kepala mereka. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Gyomei. Gyomei bukan berasal dari keluarga bangsawan besar. Ayahnya hanyalah seorang samurai setia yang telah lama melayani kerajaan. Namun Gyomei dikenal sebagai pemuda yang rajin, tenang, dan jujur. Ketika ia pulang ke rumahnya di pinggir kota Kyoto, ia segera menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya sangat terkejut mendengar cerita itu. "Kaisar sendiri yang memberikan benih itu?" tanya ibunya. Gyomei mengangguk. Ibunya tersenyum bangga. "Kita harus menanamnya dengan baik." Keesokan paginya mereka menyiapkan sebuah pot tanah yang bagus. Ibunya membantu memilih tanah yang subur dari kebun belakang. Gyomei dengan hati-hati menanam benih itu. Ia menutupnya dengan tanah lalu menyiramnya dengan air. Sejak hari itu, setiap pagi Gyomei selalu memeriksa pot tersebut. Ia menyiramnya, menaruhnya di tempat yang cukup sinar matahari, menjaganya dari hujan yang terlalu deras. Hari demi hari berlalu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Namun tidak ada apapun yang muncul dari tanah itu. Gyomei mulai sedikit khawatir. Beberapa minggu kemudian, ia bertemu dengan beberapa pemuda lain yang juga menerima benih dari kaisar. Mereka mulai membicarakan tanaman mereka. "Aku sudah melihat tunas kecil tumbuh," kata salah satu dari mereka dengan bangga. "Punyaku juga," kata yang lain. "Bahkan punyaku sudah mulai tumbuh daun." Gyomei hanya tersenyum kecil. Ia tidak mengatakan apapun, karena potnya masih kosong. Ia pulang dengan perasaan gelisah. Sesampainya di rumah, ia kembali memeriksa potnya. Tetapi tetap saja tidak ada tanda kehidupan. Ibunya mencoba menenangkannya. "Mungkin benih itu membutuhkan waktu lebih lama," kata ibunya. Gyomei mengangguk. Ia terus merawat pot itu setiap hari. 1 bulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan. Namun tanah di dalam pot itu tetap sama seperti saat pertama kali ditanam. Tidak ada tunas, tidak ada daun, tidak ada apapun. Sementara itu, kabar tentang tanaman para pemuda lain mulai menyebar. Ada yang mengatakan tanamannya sudah setinggi lutut. Ada yang bahkan mengatakan sudah seperti pohon kecil. Setiap kali Gyomei mendengar cerita itu, hatinya terasa semakin berat. Apakah ia melakukan sesuatu yang salah? Apakah ia merusak benih dari kaisar? Atau mungkin ia memang tidak cukup pantas untuk menjadi penerus kekaisaran? Meski begitu, Gyomei tidak menyerah. Ia tetap menyiram pot itu setiap hari, tetap merawatnya dengan sabar dan berharap suatu hari nanti benih itu akhirnya tumbuh. Namun waktu terus berjalan, musim berganti, dan pot Gyomei masih tetap kosong. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, hampir 1 tahun telah berlalu sejak Kaisar Harunobu memberikan benih itu kepada para pemuda pilihan kerajaan. Selama berbulan-bulan terakhir, Gyomei masih melakukan hal yang sama setiap hari. Ia menyiram potnya, ia mengganti tanahnya sekali. Ia bahkan mencoba menaruhnya di tempat yang berbeda agar mendapat lebih banyak sinar matahari. Namun, hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun tunas yang muncul. Tanah di dalam pot itu terlihat sama seperti saat pertama kali ditanam. Suatu malam, Gyomei duduk di beranda rumahnya sambil memandangi pot itu. Ibunya duduk di sampingnya. "Besok adalah hari yang ditentukan kaisar," kata ibunya pelan. Gyomei menunduk. "Aku tahu." Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Semua orang pasti membawa tanaman yang indah. Mungkin ada yang membawa pohon kecil. Lalu aku datang hanya dengan pot kosong." Ia menghela napas panjang. "Ini akan sangat memalukan." Ibunya menatapnya dengan lembut. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Gyomei berpikir sejenak. "Aku tidak ingin datang." Ibunya tersenyum tipis.
Lalu bagaimana jika kaisar bertanya di mana tanamanmu? Gyomei tidak menjawab. Ibunya kemudian berkata, "Gyomei, kamu sudah merawat benih itu dengan sungguh-sungguh selama setahun. Kamu tidak melakukan kesalahan. Kalau memang tidak tumbuh, maka itulah kenyataannya." Ia menepuk bahu anaknya. "Datanglah ke istana, tunjukkan saja apa yang sebenarnya terjadi." Gyomei masih ragu. Namun setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, besok aku akan pergi." Keesokan harinya, kota Kyoto terlihat sangat ramai. Banyak orang berkumpul di sekitar istana. Semua penasaran dengan pengumuman penerus kaisar. Para pemuda yang dulu menerima benih satu persatu mulai datang ke aula istana. Mereka membawa pot dengan berbagai ukuran. Ada yang membawa tanaman dengan bunga berwarna-warni. Ada yang membawa tanaman tinggi dengan daun lebar. Ada juga yang membawa pohon kecil yang terlihat sangat indah. Beberapa bahkan terlihat sangat bangga dengan tanaman mereka. Di tengah keramaian itu, Gyomei berjalan pelan menuju aula istana. Di tangannya hanya ada satu pot. Pot yang sama seperti setahun lalu. Pot yang kosong. Ketika ia masuk ke dalam aula, beberapa pemuda langsung memperhatikannya. Ada yang menatap heran, ada yang senyum sinis, beberapa bahkan berbisik kepada temannya. Apakah dia gagal? Apa dia bahkan tidak bisa menumbuhkan apapun? Gyomei merasa wajahnya panas, namun ia tetap berjalan ke tempat yang disediakan. Ia meletakkan pot kosongnya di lantai, di antara puluhan pot yang dipenuhi tanaman indah. Potnya terlihat sangat berbeda, sangat mencolok, dan sangat memalukan. Gyomei mencoba berdiri agak di belakang agar tidak terlalu terlihat. Tak lama kemudian, suara trompet istana terdengar. Semua orang langsung berdiri tegak. Pintu besar aula terbuka perlahan. Kaisar Harunobu masuk bersama para penasihat kerajaan. Semua orang menundukkan kepala dengan hormat. Kaisar berjalan perlahan melewati barisan tanaman yang dibawa para pemuda. Ia memperhatikan satu persatu. "Ada tanaman yang indah," katanya. "Ada bunga yang sangat bagus. Daunnya juga terlihat sehat." Para pemuda semakin percaya diri mendengar pujian itu. Namun saat kaisar berjalan lebih jauh, pandangannya tiba-tiba berhenti. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Di antara semua pot yang penuh tanaman, ada satu pot kosong. Kaisar memandang pot itu cukup lama. Kemudian ia bertanya kepada pengawal di sampingnya, "Siapa pemilik pot itu?" Pengawal segera mencari tahu. Beberapa saat kemudian ia menunjuk ke arah Gyomei yang berdiri di belakang. "Dia yang mulia." Kaisar berkata, "Panggil dia ke depan." Jantung Gyomei langsung berdegup sangat kencang. Beberapa orang mulai berbisik lagi. Celaka, dia telah gagal menumbuhkan biji dari kaisar. Mungkin dia akan dihukum karena tidak serius. Gyomei berjalan perlahan menuju depan aula. Langkahnya terasa berat. Ketika ia sampai di hadapan kaisar, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kaisar Harunobu menatapnya dengan tenang. "Siapa namamu?" "Gyomei, yang mulia." Kaisar menunjuk pot itu. "Ceritakan padaku, apa yang terjadi dengan benih yang kuberikan." Dengan suara sedikit gemetar, Gyomei mulai menjelaskan. Ia menceritakan bagaimana ia menanam benih itu, bagaimana ia menyiramnya setiap hari, bagaimana ia menunggu selama berbulan-bulan, dan bagaimana tidak ada satupun yang tumbuh. Aula menjadi sangat hening. Semua orang mendengarkan. Setelah Gyomei selesai bercerita, ia menundukkan kepalanya lagi. "Maafkan saya, yang mulia. Saya telah berusaha sebaik mungkin." Beberapa pemuda di belakang terlihat menahan senyum. Namun kaisar tidak berkata apa-apa. Ia justru memandang seluruh ruangan. Kemudian ia berkata dengan suara yang jelas, "Semua orang silahkan duduk." Semua pemuda saling berpandangan sebelum akhirnya duduk. Namun kaisar kemudian berkata, "Kecuali pemuda ini." Ia menunjuk Gyomei. Gyomei berdiri sendirian di depan aula. Ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, Kaisar Harunobu berbalik menghadap semua orang dan berkata dengan lantang,
Lihatlah baik-baik. Disinilah berdiri kaisar Jepang berikutnya. Ruangan langsung gempar. Semua orang terkejut. Beberapa bahkan berdiri karena tidak percaya. Apa? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak memiliki tanaman. Gyome sendiri juga sangat terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kaisar lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua kembali tenang. Kemudian ia berkata, "1 tahun yang lalu, aku memberikan benih kepada kalian semua. Aku meminta kalian menanamnya dan membawanya kembali hari ini." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Namun ada satu hal yang tidak kalian ketahui. Semua benih yang kuberikan telah direbus." Aula langsung menjadi sunyi. Itu berarti benih itu tidak mungkin tumbuh. Kaisar melanjutkan, "Benih itu sudah mati. Mustahil bagi siapapun untuk menumbuhkan tanaman dari benih tersebut." Ia memandang seluruh ruangan. "Tetapi hari ini, kalian semua datang membawa pohon, bunga, dan tanaman yang indah." Beberapa pemuda mulai terlihat gelisah. Kaisar kemudian menunjuk pot kosong milik Gyome. "Hanya pemuda ini yang datang membawa benih yang sebenarnya kuberikan. Dia tidak menggantinya, dia tidak mencoba menipu. Dia datang dengan keberanian untuk mengatakan kebenaran." Kaisar kemudian berdiri di samping Gyome. Seseorang yang akan memimpin sebuah kerajaan harus memiliki kejujuran. Bukan hanya kemampuan, bukan hanya kecerdikan, tetapi hati yang jujur. Ia menatap semua orang dengan tegas. "Itulah sebabnya aku memilih Gyome sebagai penerus tahta kekaisaran." Gyome masih berdiri terpaku. Ia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Namun hari itu, di aula istana Kyoto, seorang pemuda dengan pot kosong justru dipilih menjadi kaisar Jepang berikutnya. Dan semua orang akhirnya mengerti bahwa kejujuran adalah kualitas paling berharga dari seorang pemimpin. Teman-teman, dari cerita ini, kita belajar bahwa kejujuran adalah hal yang sangat berharga. Mungkin terlihat sederhana, bahkan kadang membuat kita merasa kalah dari orang lain. Tetapi, justru kejujuranlah yang membangun kepercayaan dan membuat seseorang benar-benar layak dipercaya. Gyome tidak membawa tanaman yang indah, ia hanya membawa pot kosong dan kejujuran. Namun, itulah yang membuatnya dipilih menjadi penerus kaisar. Ingatlah, apa yang kita tanam hari ini akan menentukan apa yang kita tuai di masa depan. Jika kita menanam kejujuran, kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kerja keras, kita akan menuai kesuksesan. Maka dari itu, teman-teman, jika ingin menuai kebaikan, jangan pernah lelah menanam kebaikan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka kisah motivasi dan inspirasi seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.